Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Akmal Ahmadullah, NIM 194101121. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework cyber security. Ya, framework cyber security sendiri adalah kerangka kerja untuk keamanan teknologi informasi yang pertama kali diterbitkan pada bulan Februari 2014 sebagai tanggapan atas perintah eksekutif Presiden Obama terkait meningkatkan keamanan infrastruktur kritis milik pemerintahan AS. Ya, di sini ISO IEC 27001 atau ISO 27002 kerangka kerja cyber security ISO sendiri terdiri dari standar internasional yang merekomendasikan persyaratan untuk mengelola sistem manajemen keamanan informasi. ISO sendiri mengamati proses berbasis resiko yang mengharuskan bisnis menerapkan langkah-langkah untuk mendeteksi ancaman keamanan yang berdampak pada sistem informasi mereka. Untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi, standar ISO merekomendasikan berbagai kontrol. Organisasi harus memilih kontrol yang tepat yang dapat memitigasi risiko keamanan untuk memastikannya tetap terlindung dari serangan. Cyber security framework sendiri kerangka selanjutnya kerangka keamanan siber ini. Kerangka keamanan siber sendiri dikembangkan untuk menanggapi perintah eksekutif Presiden 3636 meskipun rancangan kerangka kerja bertujuan untuk mengamankan infrastruktur penting. Organisasi swasta menerapkannya untuk memperkuat pertahanan dunia maya mereka. Fungsi identifikasi memandu organisasi dalam mendeteksi risiko keamanan terhadap manajemen aset, lingkungan bisnis, dan data kelola TI melalui penilaian risiko dan proses manajemen yang komprehensif. Selanjutnya, tata kelola IASME mengacu pada standar keamanan siber yang dirancang untuk memungkinkan usaha kecil dan menengah mewujudkan jaminan informasi yang memadai. Standar tersebut memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kepada pelanggan baru atau yang sudah ada kesiapan mereka untuk melindungi data bisnis atau pribadi. SOC SOC sendiri mengembangkan kerangka kerja SOC. Tujuan kerangka kerja untuk memungkinkan organisasi yang mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan pribadi di layanan cloud untuk mempertahankan keamanan tepat. Kerangka kerja ini juga memberikan panduan dan persyaratan kepada perusahaan saat untuk memitigasi resiko pelanggaran data dan memperkuat postur keamanan siber mereka. Selanjutnya, CIS V7. Sebagian besar perusahaan menganggap persyaratan keamanan sebagai praktik terbaik karena CIS memiliki reputasi yang kredibel untuk mengembangkan program keamanan dasar. Kerangka kerja sendiri mengategorikan kontrol keamanan informasi menjadi 3 kelompok implementasi. Implementasi yang ke-1 adalah untuk bisnis yang memiliki keamanan dan sumber daya keamanan siber yang terbatas. Yang kedua adalah untuk semua organisasi sebagai pengalaman teknis dan sumber daya sedang dalam mengimplementasikan subkontrol. Sedangkan yang ketiga menargetkan perusahaan dengan kalian dan sumber daya keamanan siber yang baru. Selanjutnya, kerangka keamanan siber ini. Kerangka kerja ini berfokus pada persyaratan keamanan informasi yang dirancang untuk memungkinkan lembaga federal mengamankan informasi dan sistem informasi. Ini sendiri adalah kerangka kerja yang berguna untuk organisasi yang memelihara sistem informasi federal, perusahaan dengan sistem yang berinteraksi dengan sistem informasi federal atau lembaga yang mencari kebutuhan FISMA. Selanjutnya, Jobit. Jobit ini
adalah kerangka kerja keamanan siber yang mengintegrasikan aspek terbaik bisnis keamanan, tata kelola, dan manajemen TI. Faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya kerangka kerja tersebut adalah kebutuhan untuk memenuhi semua ekspektasi keamanan siber pemangku kepentingan, kontrol prosedur end-to-end untuk perusahaan, dan kebutuhan untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan tunggal namun terintegrasi. Selanjutnya, COSO 9. COSO sendiri adalah kerangka kerja yang memungkinkan ke organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan siber. Kerangka kerja merekomendasikan proses komunikasi untuk mengomunikasikan risiko informasi dan tujuan keamanan ke atas atau ke bawah dalam suatu organisasi. Kerangka lebih lanjut memungkinkan pemantauan terus-menerus dari peristiwa keamanan untuk memungkinkan tanggapan yang cepat. Selanjutnya, TC Cyber. TC Cyber ini dikembangkan untuk meningkatkan standar telekomunikasi di seluruh negara yang terletak di dalam zona Eropa. Kerangka kerja tersebut merekomendasikan serangkaian persyaratan untuk meningkatkan kesadaran privasi bagi individu atau organisasi. Selanjutnya, HITRUS CSF framework ini dikembangkan untuk memenuhi masalah keamanan dihadapi organisasi dalam industri kesehatan saat mengelola keamanan TI. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lembaga-lembaga tersebut dengan pendekatan yang efisien, komprehensif, dan fleksibel untuk mengelola risiko dan memenuhi berbagai peraturan patuhan. Selanjutnya, CISCO. Cisco sendiri memberikan standar keamanan yang harus dipertahankan pengembang saat mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Standar Cisco memungkinkan pengembangan perangkat lunak untuk menilai risiko dan kerentanan yang ada dalam aplikasi yang sudah selesai atau yang sudah dikembangkan. Selanjutnya, 10 langkah menuju keamanan siber sendiri itu adalah inisiatif dari Departemen Bisnis Inggris. Ini memberikan para eksekutif bisnis tinjauan keamanan siber. Kerangka kerjanya kerangka kerjanya ini mengakui pentingnya memberi para eksekutif pengetahuan tentang masalah keamanan siber yang berdampak pada pengembangan atau pertumbuhan bisnis dan berperan tindakan untuk memitigasi masalah tersebut. Selanjutnya, FITREM. FITREM itu adalah kerangka kerja yang dirancang untuk lembaga pemerintah. Kerangka kerja ini memberikan pedoman standar yang memungkinkan lembaga federal untuk mengevaluasi ancaman dan risiko dunia maya terhadap berbagai platform infrastruktur dan layanan berbasis cloud serta solusi perangkat lunak. Kerangka kerja ini juga didasarkan pada pemantauan berkelanjutan atas infrastruktur TI dan produk cloud untuk memfasilitasi program keamanan siber secara relatif. Tujuannya adalah untuk memastikan lembaga federal memiliki akses ke teknologi modern dan andal tanpa mengorbankan keamanan mereka. Tujuan utama FedRAMP adalah untuk mempercepat migrasi cloud dengan menggunakan kembali otorasi dan penilaian, meningkatkan kepercayaan pada keamanan cloud, memastikan bahwa lembaga federal secara konsisten menerapkan praktik keamanan yang direkomendasikan dan meningkatkan otomatisasi otomatisasi untuk pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya HIPAA. HIPAA ini berbagai pedoman untuk memungkinkan organisasi menerapkan kontrol yang memadai untuk mengamankan informasi kesehatan karyawan atau pelanggan. Standar HIPAA juga mewajibkan organisasi layanan kesehatan untuk mematuhinya karena mereka mengumpulkan dan menyimpan informasi kesehatan untuk semua pasien. Standar terdiri dari persyaratan keamanan yang berbeda membutuhkan organisasi untuk menunjukkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana menerapkan dan menggunakannya.
GDPR adalah salah satu kerangka kerja terbaru diperlukan untuk mengamankan informasi identitas pribadi milik warga negara Eropa. Kerangka peraturan menyediakan serangkaian persyaratan keamanan wajib yang harus diterapkan oleh organisasi di berbagai belahan dunia. Persyaratan GDPR mencakup penerapan kontrol yang sesuai untuk membatasi akses tidak sah ke data yang disimpan organisasi atau situs web, juga harus mendapatkan persetujuan pemilik data sebagai menggunakan data untuk alasan seperti pemasaran periklanan. Selanjutnya, FISMA sendiri kerangka kerja yang keamanan siber yang dirancang untuk lembaga federal. Standar kepatuhan menguraikan serangkaian persyaratan keamanan yang dapat digunakan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kondisi siber mereka. Standar keamanan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga federal menerapkan tindakan yang memadai untuk melindungi sistem informasi penting dan berbagai jenis serangan. Tujuan utama standar keamanan adalah untuk memungkinkan lembaga federal mengembangkan dan memelihara program keamanan siber yang sangat efektif. DVSNY adalah kerangka kerja keamanan siber yang mencakup semua institusi yang beroperasi di bawah pendaftaran piagam atau lisensi DFS. Kerangka kerja ini terdiri dari beberapa persyaratan keamanan siber yang dapat meningkatkan postur keamanan organisasi keuangan dan pihak ketiga yang berinteraksi dengan mereka untuk bisnis yang berbeda. Kerangka tersebut mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi infrastruktur keamanan yang memindai untuk melindungi semua aset TI dari resiko yang teridentifikasi. Selanjutnya, NERS sendiri ini adalah kerangka kerja keamanan siber yang berisi standar untuk melindungi infrastruktur dan aset penting. Standar identifikasi aset siber mewajibkan entitas untuk mendokumentasikan semua aset siber yang dianggap penting. Standar lain yang termasuk dalam kerangka chip NERS adalah perimeter keamanan elektronik, respon insiden, mengelola keamanan sistem, dan memelihara rencana pemulihan. Dan selanjutnya SCAP. SCAP ini adalah standar regulasi yang membuat spesifikasi keamanan untuk standarisasi komunikasi produk dan alat keamanan. Spesifikasi ini bertujuan untuk menggakukan proses di mana program perangkat lunak keamanan mengomunikasikan masalah keamanan, informasi konfigurasi, dan kerentanan. Perangkat lunak keamanan dapat memungkinkan bisnis untuk menjaga keamanan perusahaan dengan memanfaatkan proses seperti memverifikasi dan menginstal patch keamanan secara otomatis. Selanjutnya, ANSI. ANSI sendiri ini berisi standar informasi dan laporan teknis yang menguraikan prosedur untuk menerapkan dan memelihara sistem otomatis dan kontrol industri. Kerangka berlaku untuk semua organisasi yang menerapkan atau mengelola sistem IACS. Selanjutnya, NIS SP 812. Kerangka tersebut memberikan gambaran tentang kontrol dan keamanan komputer dalam suatu organisasi. Ini sendiri berfokus pada berbagai kontrol keamanan yang dapat diterapkan organisasi untuk memperkuat pertahanan keamanan siber. Meskipun sebagian besar persyaratan kontrol dan keamanan dirancang untuk lembaga federal dan pemerintah, persyaratan tersebut sangat dapat diterapkan untuk organisasi swasta yang ingin meningkatkan program keamanan siber mereka. Selanjutnya, NIS SP 814 adalah publikasi unik yang memberikan deskripsi mendetail tentang prinsip keamanan yang umum digunakan. Publikasi ini memungkinkan organisasi untuk memahami semua yang perlu disertakan dalam kebijakan keamanan siber.
Selanjutnya NIS SP-826. Sementara kerja NIS sendiri membahas berbagai prinsip keamanan yang digunakan untuk mengamankan informasi dan aset TI. NIS SP-826 memberikan panduan untuk mengelola keamanan TI. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.